Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mandiri. Bertemu lagi dengan kami di Mandiri Stroke Center and Neuro Rehabilitation Center. Hari ini kita akan masuk segmen di mana kita akan mengedukasi teman-teman yang sedang di rumah karena masa PSBB. Selamat datang di acara ngobrol bareng Mandiri. Hari ini saya nggak sendiri nih, saya ditemenin sama narasumber yang hari ini akan menemani kita. Yang pertama ada Dr. Yoga Putra, spesialis saraf. Selamat siang dokter. Ya. Yang kedua ada fisioterapi dari Mandiri Center, juga praktisi hidroterapi, ada Fikri Khairulizal. Selamat siang. Mas Fikri. Oke, hari ini nih kan PSBB di Jakarta diperpanjang lagi sampai tanggal 11 Oktober. Otomatis banyak lagi masyarakat di sini yang mau rebahan lagi nih dok di rumah. Nah, pembahasan kita di sini adalah benar nggak sih low back pain itu salah satu penyebabnya banyak rebahan dok? Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan itu kita mau nanya dulu dok, boleh nggak dijelasin ke kita sebenarnya low back pain itu apa dok? Baik, terima kasih Pak Am. Jadi kalau seperti kita tahu low back pain itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah nyeri punggung bagian bawah. Jadi kalau nyeri punggung bagian bawah itu adalah suatu sensasi nyeri yang dirasakan oleh seseorang itu di daerah punggung bagian belakang ke bawah sampai dengan ke arah kakinya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nyeri low back pain itu nyeri punggung bagian bawah dok. Nah, ini banyak yang nggak tahu ini dok, perbedaan antara low back pain dengan pegel-pegel biasa itu sebenarnya sama nggak sih dok? Pegel-pegel beda. Beda berarti dok. Oke, kalau misalkan ada orang yang bilang penjepitan saraf sama low back pain, nah ini gimana ini dok? Nah, kalau untuk penjepitan saraf sendiri dia itu masuk ke dalam salah satu yang disebut dengan low back pain tadi itu. Oke, jadi sebenarnya penjepitan saraf itu masuk salah satunya itu low back pain. Nah, kita masuk ke konten kita dok. Sebenarnya rebahan itu bisa nyebabin low back pain nggak sih dok? Atau ada penyebab sendiri dok dari low back pain itu sendiri? Baik, terima kasih Mas Am. Jadi kalau misalkan untuk low back pain itu sendiri itu bisa disebabkan oleh berbagai macam ya. Kita harus tahu sendiri bahwa di daerah punggung bagian bawah itu banyak sekali struktur-struktur organ yang membangun sebuah punggung bawah bagian manusia itu. Ambil contohnya adalah selain di punggung bawah itu ada tulang punggung, kemudian ada susunan saraf bagian belakang atau disebut juga medula spinalis. Selain itu juga ada otot juga dan jaringan pengikat yang disebut kalau di bahasa dokternya itu bursa. Nah, jadi adanya gangguan-gangguan di daerah tulang belakang bagian bawah, kemudian medula spinalis di bagian punggung bawah, otot di daerah punggung bawah, serta bagian bursa atau jaringan pengikatnya yang terganggu, itu bisa menyebabkan suatu low back pain. Nah, kembali lagi kita harus tahu nih low back pain-nya karena apa. Kalau misalkan ambil contoh seperti banyak yang mengatakan, dok saya ini punggung bagian bawah saya sakit, mungkin nggak sih HNP? Masih mungkin saja, tetapi memang ada gejala-gejala tertentu yang membedakan antara low back pain biasa dengan yang HNP tumbal. Kalau low back pain itu, ambil contoh kalau misalkan cuma nyeri di daerah punggung saja, punggungnya sakit, terutama kalau misalkan habis tidur lama, rebahan lama, kemudian pas bangun tidur kok punggungnya jadi sakit ya. Nah, padahal tidak ada riwayat seperti jatuh atau terbentur di bagian tulang belakangnya, kemudian tidak ada penyebaran nyeri ke arah kaki. Ini bisa kita pikirkan bahwa ini adalah suatu low back pain yang disebabkan adanya gangguan di otot dan jaringan pengikatnya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan ambil contoh seperti otot saja, otot itu kalau misalkan kita tidak menggunakannya secara rutin, itu pasti otot itu akan mengakibatkan penurunan tonus. Tonus otot itu adalah kekuatan dari ototnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita rebahannya lama, sebentar cuma 5 menit cuma ke kamar mandi, atau 1 menit cuma ngambil handphone doang, tapi tidurannya bisa berjam-jam, akhirnya pada saat kita tiduran itu otot itu akan melunak. Otot itu akan melunak, tonusnya turun, bagian bursanya juga, jaringan pengikatnya juga menjadi lemah. Begitu mau duduk lagi atau akan berjalan, kok sakit ya punggung saya ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata dia ada nyeri selain sakit di daerah punggungnya, ada penyebaran ke arah kaki kanan saya jadi kesemutan dok, atau misalkan kaki menjadi kayak baal dok.
atau rasa kesetrum di bagian kakinya awalnya dari punggung. Nah, itu kita harus berpikir bahwa ini suatu HNP atau hernia nucleus pulposus. Oke, jadi sebenarnya salah satunya low back pain itu bisa disebabkan karena banyak rebahan ya dok? Betul. Oke, nah sekarang saya mau nanya dulu nih ke Mas Fikri sebagai fisioterapis nih. Nah Mas, sebenarnya untuk bedain tadi Dr. Yoga kan bilang bahwa HNP itu masuk salah satunya bagian dari low back pain. Nah kita mau bedain nih, sahabat mandiri mungkin banyak bertanya-tanya kalau dari segi fisioterapis bedanya nyeri punggung biasa orang pegel sama sebenarnya nyeri yang kita bilang sebagai HNP penjepitan saraf itu kayak gimana sih cara bedainnya biar kita juga nggak salah nih. Oke, terima kasih Mas Am sebelumnya. Nanti dokter boleh koreksi dok, boleh dikoreksi saya. Beda sih memang gitu ya. Kalau yang tadi dokter bilang betul, kalau HNP atau hernia nucleus pulposus itu biasanya ditandai dengan adanya rasa kesemutan atau rasa kebas sampai ke kaki gitu ya. Itu, dan bahkan cukup banyak pasien yang saya temui gitu ya, ada kesemutan, ada kebas tapi nggak nyeri pinggang. Nah, jadi membedakannya adalah di kesemutan atau kebasnya tadi gitu ya. Terus kalau misalnya nyeri biasa, nyeri punggung bawah biasa gitu ya, ada yang tadi benar kata dokter bisa karena habis tidur gitu kan, karena inaktif tadi, banyak rebahan. Lalu ada juga karena mekanik biasanya, jadi kayak kita bilangnya strain gitu ya, ada cedera di ototnya, kayak misalnya ngangkat galon nih Mas Am, kalau ngangkat galon kan kadang ada yang bungkuk gitu ya, yang langsung bungkuk ngangkat ke atas gitu, bungkuk pas diangkat sakit. Nah itu ada juga gitu, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai HNP, tapi masuk ke low back pain tadi gitu ya. Itu mungkin. Jadi mungkin pembeda utamanya biar sahabat mandiri di sini tahu itu kesemutan sama kebas tadi. Ya, gitu. Tapi mungkin ada tambahan Mas Am, kesemutan ini tidak selalu HNP gitu ya. Ada juga nanti diagnosa yang selanjutnya adalah ada spinal stenosis gitu-gitu sih. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok, bagi orang-orang yang banyak rebahan kan dok, karena masa PSBB ini mungkin work from home gitu, main laptop, terus sambil tiduran gitu dok, karena kebiasaan kan dok, jalan nyaman, nah kayak gitu. Nah solusinya nih dok, kira-kira untuk kita yang imobilitas, bahasanya imobilitas ya dok ya tanpa gerak lah karena di rumah aja. Nah kira-kira apa nih dok yang bisa kita lakukan biar kita bisa tercegah dari low back pain ini dok? Ya, itulah salah satu akibat dari PSBB ini ya. Jadi memang pastilah kita bangun tidur langsung depan laptop, duduk berjam-jam, kemudian palingan ke kamar cuma 1 menit 2 menit kamar mandi, ngambil minum atau apa, ujung-ujungnya juga jadi rebahan. Ya memang kalau untuk untuk menyiasatinya itu adalah apabila nih kita sudah katakanlah sejam atau 2 jam duduk terlalu lama atau tidur terlalu lama, nggak ada salahnya kalau kita lakukan stretching seperti senam-senam, peregangan sedikit. Bahkan kalau bisa begitu bangun tidur lakukan stretching dulu aja, senam di daerah punggungnya, melakukan aktif olahraga tertentu yang bisa memperkuat otot-otot di daerah punggung belakang. Oke, jadi buat sahabat mandiri walaupun sambil tiduran itu dikurangi ya dok ya, mungkin dengan posisi yang lebih baik, terus banyak stretchingnya. Gitu. Jadi diingat sahabat mandiri. Nah mungkin sahabat mandiri juga di sini mau ditanya nih dari mungkin Mas Fikri dari segi fisioterapinya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan mungkin dari posisinya atau positioningnya lah. Misalkan kita bekerja di rumah yang dokter bilang PSBB di depan laptop berjam-jam nih, nah yang kita bisa lakukan untuk mencegah nih biar sahabat mandiri di luar sana nggak kena low back pain atau nyakit pinggang tadi itu gimana kira-kira? Oke, tadi udah dibahas sama dokter Yoga gitu ya. Jadi kan emang enaknya kalau sambil main laptop gitu ya, sambil duduk atau sambil rebahan gitu. Iya, nah, sebenarnya sekarang kan lagi musim banget PSBB gitu ya, di rumah aja, dan itu meningkatkan sedentary lifestyle atau kayak gaya hidup yang nggak banyak gerak gitu. Hidup ya? Gaya hidup yang nggak banyak gerak gitu, dan sebenarnya dengan inaktif tadi, nah tadi yang dokter bilang tonusnya berkurang gitu kan, itu yang bisa bikin pegel, bikin sakit, kaku ototnya gitu kan. Nah mungkin better gitu ya, lebih baik kalau misalnya lagi di laptop lumayan lama nih, kira-kira 5 jam atau 6 jam, itu setengah jam sekali usahakan jalan atau stretching, betul tadi yang dokter bilang gitu ya. Jadi harus lebih aktif sih sebenarnya. Dengan work from home ini bukannya kita malah di rumah aja, tapi harus lebih meningkatkan aktivitas fisiknya malah.
Oke ini. Jadi catatan pentingnya ini mungkin dokter sama Mas Diki bahwa sahabat mandiri walaupun di rumah olahraga nggak boleh lupa ya berarti dok. Ya nggak boleh lupa. Terus jangan juga kebanyakan tiduran gitu ya sambil bekerjanya. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan nih dok yang biasanya orang-orang nanya ini dok. Sebenarnya nyeri pinggang sama atau yang kita sebut low back pain itu salah satu penyebabnya bisa dari makanan nggak sih dok? Karena banyak orang di luar sana ini sakit pinggang karena makanannya nggak dijaga atau karena ini sakit pinggang atau karena habis makan ini gitu dok. Gimana dok? Baik. Ya kalau untuk jenis makanannya sendiri sih sebenarnya tidak ada yang spesifik ya. Hanya saja yang kalau misalkan mau disebabkan oleh makanan itu adalah jumlahnya. Artinya jumlahnya berlebihan, berat badan kita meningkat, ditambah mobilisasi, akhirnya tambah otot punggungnya makin berkurang tonus ototnya, ya. Akhirnya jadi mengakibatkan nyeri pinggang juga. Kalau dari jenis makanannya sendiri sih ini nggak ada. Oh jadi kayak misalkan kita makan makanan yang mengandung gula, makan makanan yang mengandung kolesterol itu sebenarnya nggak ada kaitannya ya dok dengan low back pain itu sendiri, cuman untuk porsinya yang emang harus kita kontrol, mungkin seperti itu dok. Nah mungkin teman-teman juga di luar sana dok, kalau misalkan orang sudah kira-kira ada, mulai pegel nih dok, karena kebanyakan mungkin karena PSBB banyak rebahan dok. Nah hal apa sih dok yang sebagai awalan yang bisa dilakukan kalau sudah mulai, ini udah mulai pegel atau kok duduk udah mulai nyeri, nah kira-kira apa yang bisa dilakukan dok untuk mencegah hal itu? Ya kalau untuk misalkan udah mulai rasa pegel-pegel, mungkin ya bisa dibantu sebenarnya dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan itu salah satunya yang obat untuk mengurangi nyeri yang bisa dibeli di warung-warung, atau mungkin bisa juga obat nyeri yang maksudnya tidak terlalu tinggi dosisnya. Kita bisa menggunakan obat-obat kayak paracetamol ya, dengan dosis 1 gram sekali minum itu bisa mengurangi nyerinya. Jadi jangan lupa selain obat-obatan tetap kembali lagi adalah menggerakkan tubuhnya kembali agar supaya memperkuat otot bagian belakangnya itu. Oke, jadi sebenarnya untuk farmakologinya ada ya dok ya, dan itu bisa dicari. Cuman itu bukan solusi utama mungkin dok. Tetap solusi utamanya itu lewat exercise itu. Nah ini menarik ini. Mungkin saya tanya ke Mas Fikri dulu sebagai fisioterapi. Nah kan karena kita di rumah ini Mas Fikri. Nah ini teman-teman sahabat mandi di luar sana bingung nih. Karena nggak bisa ke gym mungkin ya, atau karena mau lari takut kayak gitu kan, mau lari takut keramaian, atau yang mau sepeda juga punya masalah 1-2 yang kira-kira olahraga apa sih yang bisa mengobati atau mencegah low back pain yang mudah dilakukan di rumah, kira-kira contoh sederhananya. Oke, kan ini kan kita ngomonginnya low back pain yang bukan HMP gitu ya. Oke. Kebanyakan kalau yang rebahan itu kan non spesifik gitu ya, yang tadi dokter bilang inactive, muscle stiffness gitu. Nah sebenarnya simple sih. Dengan aktivitas tadi, jalan kaki aja, ke jalan kaki 30 menit itu pasti akan mengurangi nyeri. Kebetulan saya adalah pasien dan saya visionya. Jadi kayak saya bisa untuk jadi double ya? Iya, saya pernah sakit pinggang, terus saya coba jalan gitu ya. Enakan. Kayak sesimpel itu. Sama mungkin kalau misalnya main laptop gitu ya, kan sekarang ada nih kayak standing desk. Jadi kayak kita main laptop tuh nggak sambil duduk, tapi sambil berdiri. Gitu. Oh, jadi hal-hal sederhana yang mungkin mudah itu kayak berjalan, terus positioning, ya jangan tiduran lah kalau namanya kerja ya sambil duduk atau sambil berdiri, itu yang mungkin hal-hal mudah yang mungkin bisa dilakukan oleh sahabat mandiri di rumah walaupun PSBB, tetap aktivitas itu nggak boleh berkurang. Betul sekali Mas Aam. Nah pertanyaan selanjutnya ini dok, kalau kita tadi kan bicara salah satunya yang tadi ini yang kita bahas myogenik karena banyak rebahan, kita coba sedikit spesifik ke yang karena penjepitan dok, karena HNP kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau misalkan seseorang yang sebelumnya udah pernah punya nyeri pinggang ini dok, nah ditambah PSBB banyak rebahan memang terus tambah parah lagi nih dok. Nah ini kira-kira solusinya gimana dok? Apakah harus ke dokter untuk periksa? Karena kan masa PSBB ini orang di mana-mana takut ini dok, atau apa minum obat aja atau gimana gitu? Untuk menyiasatinya sih, misalkan terpaksa harus kerja di rumah, bisa juga menggunakan yang namanya lumbar supporter. Jadi pada saat beraktivitas seperti menulis, kerja di depan meja atau berjalan, itu selalu gunakan si lumbar supporternya tersebut. Untuk obat-obatan memang ada beberapa yang untuk mengurangi nyeri dan bahkan bisa mengurangi obat-obat tertentu khusus yang untuk mengurangi rasa kesemutannya, itu rasa nyeri radikulernya itu bisa ada. Tapi kalau misalkan memang obat-obatan susah untuk mencarinya, ya memang harus berobat ke dokter untuk dicari tahu juga nih sebenarnya udah sampai level berapa. Takutnya jangan-jangan
tingkat HMP-nya, grade HMP-nya nambah. Grade HMP-nya nambah, terkadang dengan obat-obatan juga nggak akan menolong terlalu banyak. Bisa juga sih dengan cara ya balik lagi tadi exercise. Nah, exercise yang untuk pasien-pasien dengan penjahitan tulang saraf tulang belakangnya.